Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 pada semester 1. Pada hari ini kita akan membahas KD 3.1 tentang pendapatan nasional dan akan Ibu sampaikan dalam 2 kali pertemuan. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan membahas tentang konsep-konsep pendapatan nasional serta bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Nanti pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang pendapatan per kapita serta membahas korelasi atau hubungan antara pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita. Dan Ibu akan sampaikan dalam bentuk video PPT berikut ini. Baiklah anak-anak, selamat datang di pertemuan pertama untuk materi pendapatan nasional. Kita akan membahas pendapatan nasional berdasarkan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 berkaitan dengan metode penghitungan pendapatan nasional dan bagaimana cara kita menyajikan hasil penghitungannya. Pendapatan nasional itu pada umumnya adalah sebagai cara untuk mengukur atau menilai prestasi ekonomi sebuah negara, dan pada umumnya juga bisa melalui konsep-konsep lainnya seperti menghitung produk domestik bruto, produk nasional bruto, kemudian pendapatan domestik maupun melalui penghitungan pendapatan nasional atau PN. Mungkin ada hal yang perlu kalian mengetahui konsep dasarnya. Apa sih bedanya produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product, dengan PNB, produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product. Secara pengertiannya, PDB itu adalah semua jumlah seluruh produk, barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam setahun. Artinya nilai produk warga negara sendiri yang ada di dalam negeri ditambah nilai produk warga negara asing di dalam negeri. Sedangkan PNB adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam setahun yang merupakan nilai produk warga negara sendiri di dalam negeri ditambah dengan nilai produk warga negara sendiri yang ada di luar negeri. Jadi konsep PDB itu dari sisi geografis, sedangkan PNB konsepnya dari sisi politis. Mungkin akan lebih jelas apabila Ibu coba ilustrasikan dalam bentuk lingkaran hijau ini, ada huruf A dan B di sini, dan lingkaran orange dengan huruf C di dalamnya. A di sini adalah warga negara Indonesia yang ada di Indonesia. Kemudian B itu adalah warga negara asing yang ada di Indonesia. Sedangkan C adalah warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Sehingga dengan demikian PDB itu adalah nilai barang dan jasa A ditambah B. Jadi nilai barang dan jasa warga negara Indonesia yang ada di Indonesia dan warga negara asing yang ada di Indonesia. Sedangkan PNB atau produk nasional bruto adalah nilai barang dan jasa A ditambah C. Nilai barang dan jasa warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ditambah dengan produk barang dan jasa warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi kalau PDB domestik artinya orang yang tinggal, ya, sedangkan PNB nation berdasarkan kewarganegaraannya. Dan apabila ditanya berapakah PNB-nya, maka sama dengan menghitung PDB ditambah C dikurangi B. Ya. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari menghitung pendapatan nasional itu. Di sini ada sekitar 6 manfaat yang kita peroleh jika kita menghitung pendapatan nasional yang berkaitan dengan perekonomian negara kita,
tingkat kesejahteraannya, perkembangan ekonominya dari waktu ke waktu, kemudian mengenal kemajuan perekonomian antar negara, mengetahui struktur ekonomi, dan mengetahui sektor mana yang paling utama dalam perekonomian sebuah negara, dan mengetahui kadar keterbukaan perekonomiannya. Nah, semua ini bisa kalian baca lebih dalam dengan referensi-referensi yang nanti kalian akan dapatkan bisa melalui buku cetak maupun bisa searching di internet. Sekarang saya akan lanjutkan dengan komponen atau konsep pendapatan nasional itu apa saja. Yang pertama adalah GDP, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Yang kedua adalah GNP, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Ini yang tadi sudah kita bahas di awal. Selanjutnya adalah NNP atau Net National Product atau Produk Nasional Bersih. Ini didapat dari GNP dikurangi dengan penyusutan. Komponen atau konsep pendapatan nasional berikutnya adalah NNI, Net National Income atau pendapatan nasional neto, yang diperoleh dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, kemudian ditambahkan dengan subsidi. Sedangkan PI, Personal Income atau pendapatan perseorangan, diperoleh dari NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba ditahan, lalu ditambah dengan transfer payment. Dan yang terakhir adalah DI, Disposable Income, adalah pendapatan yang siap dibelanjakan yang kita peroleh dari NNI dikurangi dengan pajak langsung. Nah, atau disposable income ini sama dengan take home pay atau pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat yang siap untuk dibelanjakan. Selanjutnya dari paparan komponen tersebut, Ibu tuliskan dalam bentuk rumus seperti ini. Jadi, produk domestik bruto atau GDP, kemudian ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi. Jadi, selisih antara barang dan jasa warga negara asing di Indonesia dengan produk barang dan jasa warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Itu hasilnya adalah GNP. GNP setelah dikurangi dengan penyusutan, maka dapatlah NNP. Nah, NNP dikurangi pajak tidak langsung, dapatlah NNI. Kemudian NNI dikurangi dulu dengan laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi, atau laba pesero, gitu ya. Lalu ditambah dengan transfer payment, dapatlah PI atau pendapatan perseorangan. PI ini setelah dikurangi pajak langsung, maka dapatlah pendapatan bebas atau disposable income. Ini adalah konsep dari pendapatan nasional. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghitung apabila terdapat data-data pendapatan nasional seperti ini. Ini adalah sebagai contoh soal data pendapatan nasional sebuah negara tahun 2019. Ada PDB, PN, produk luar negeri, dan seterusnya. Lalu kalian diminta untuk menghitung besarnya GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, ini dilatihkan dulu berulang kali, baik mengulang atau mengulas kembali materi ini atau nanti melalui latihan-latihan soal yang Ibu bagikan. Nah, dari contoh soal ini Ibu bisa sampaikan pembahasannya bagaimana cara menghitung GNP, NNP, NNI, PI, dan DI sesuai dengan rumus yang tadi sudah Ibu sampaikan, sehingga hasilnya seperti yang tertera tampak pada slide ini. Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung pendapatan nasional menggunakan metode-metode tertentu.
atau pendekatan tertentu. Ada 3 metode atau 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau production approach. Ini merupakan pendekatan dari nilai tambah hasil produksi seluruh sektor dalam perekonomian atau nilai akhir produksi. Sektor-sektornya bermacam-macam dalam sebuah negara, dari pertambangan, dari hutanan, perkebunan, industri, jasa, pendidikan, dan sebagainya. Dengan rumusnya adalah Y, yaitu adalah pendapatan nasional, sama dengan sigma dari hasil kali P1Q1, ditambah P2Q2, ditambah dan seterusnya sampai PNQN. P ini adalah tingkat harga yang berlaku, dan Q adalah jumlah barang atas sektor tertentu. Ini adalah pendekatan produksi. Dan yang perlu diketahui oleh kalian adalah dalam menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi itu haruslah berdasarkan nilai tambahnya, bukan nilai penjumlahan dari seluruh nilai produksi dari tahapan produksi. Kita perhatikan, kita misalkan kita ambil sektor minyak. Di situ ada tahapan produksinya, ada pengeboran minyak, penyulingan, pengiriman, dan penjualan eceran. Dimisalkan untuk pengeboran minyak pada tahap ini nilai produksinya adalah $1. Kemudian ketika pada proses penyulingan nilainya bertambah menjadi $1,30. Setelah melakukan pengiriman atau pendistribusian, maka nilainya berubah menjadi $1,70. Dan terakhir ketika kita jual ke masyarakat, nilainya menjadi $2,20. Sehingga kalau nilai produksi ini dijumlahkan, mulai dari tahapan pengeboran minyak sampai penjualan eceran, didapatlah angka $6,20. Nah, angka 6,20 ini tidak bisa kita masukkan sebagai jumlah pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi. Maka caranya adalah kita mencari nilai tambah, artinya selisih nilai dari tahapan produksi yang satu ke tahapan produksi yang berikutnya. Kita misalkan dalam contoh ini, pada tahapan produksi pengeboran minyak ke penyulingan. Di pengeboran minyak tahapan ini nilai tambahnya tentu 1,0. Pada tahap penyulingan, maka nilai tambahnya selisih antara 1,3 dengan 1 adalah 0,30. Kemudian pada proses tahapan produksi pengiriman, maka nilai tambahnya selisihnya adalah 0,40. Dan pada tahap produksi penjualan eceran, nilai tambahnya adalah 0,50. Sehingga jumlah nilai tambah tahapan produksi pengeboran minyak ini adalah 2,20. Nah, pendapatan nasional itu berarti jumlahnya adalah 2,20. Atau bisa dihitung berdasarkan nilai akhir produknya. Nah, mengapa tidak boleh kita gunakan penjumlahan dari nilai produksi yang 6,20? Karena di situ akan terdapat pencatatan ganda atau double counting. Itu adalah tentang perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi. Selanjutnya adalah pendekatan pendapatan atau income approach. Dalam pendekatan pendapatan ini komponennya ada 4, yaitu sewa tanah, upah atau gaji, berikutnya adalah bunga modal dan laba pengusaha. Ini adalah pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu ada alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, perolehan balasan jasa yang diterima dari faktor produksi itulah
yang kita masukkan ke dalam perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan. Sehingga didapatlah rumus Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Y adalah pendapatan nasional, R itu adalah rent atau sewa, W adalah wage atau upah, I adalah interest, dan P adalah profit. Yang berikutnya adalah metode yang ketiga, metode penghitungan berdasarkan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh seluruh sektor dalam perekonomian yang terdiri atas besarnya konsumsi masyarakat, besarnya investasi, besarnya pengeluaran pemerintah, dan selisih antara ekspor dan impor, sehingga didapatlah rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Jadi Y adalah pendapatan nasional, C adalah consumption, I adalah investasi, dan G adalah government atau pengeluaran pemerintah, X-nya adalah ekspor, M-nya adalah impor. Baiklah, sekarang kita akan mencoba melihat contoh soal. Di sini ada contoh soal tentang informasi yang berkaitan dengan komponen-komponen pendapatan nasional. Lalu kita diminta untuk menghitung besarnya pendapatan nasional negara tersebut. Di sini ada pilihan A, B, C, D, E. Kita disuruh memilih, dan tentu kita harus menghitung terlebih dahulu sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita bahas. Ibu akan sampaikan cara menghitungnya dalam pembahasannya. Jadi kalau pendapatan nasional berdasarkan data perhitungan itu menurut pendekatan pendapatan, itu akan sama hasilnya dengan pendekatan pengeluaran. Jadi kalian bisa lihat di sini berdasarkan pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P, itu terdapat 9.220 triliun rupiah. Demikian pula dengan pendekatan pengeluaran dengan rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, maka didapatlah angka 9.220 triliun rupiah. Kalian pelajari dengan seksama bagaimana cara menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran ini berulang kali, nanti ditambah dengan latihan-latihan soal selanjutnya. Baiklah anak-anak, itulah materi kita untuk pertemuan yang pertama. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan quotes kita pada pertemuan kita hari ini. Suatu saat kamu akan memahami bahwa keberhasilanmu bukan karena lingkungan dan kecerdasan pikiran, namun ketika dirimu menemukan sumber kekuatan terdalam di tengah peradaban yang tidak bisa kamu elakkan. Demikianlah anak-anak materi yang telah kita bahas pada pertemuan pertama kita pada hari ini tentang pendapatan nasional. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan kita akan mencoba untuk evaluasi tentang pemahaman kalian pada pertemuan kita pada hari ini melalui tugas-tugas yang akan saya sampaikan di grup nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.